Halo semuanya, saya Hasri Nisari. Mari kita lanjutkan materi kuliah kita. Setelah kita memiliki mission statement, hal berikutnya yang dilakukan adalah berdasarkan mission statement tersebut, melakukan pengumpulan data yang terkait dengan kebutuhan pelanggan atau untuk menggali kebutuhan pelanggan. Metode yang biasanya digunakan dan direkomendasikan adalah FGD, observasi, dan wawancara. Survei tidak disarankan mengingat beberapa pertimbangan seperti yang Anda dapat dilihat pada layar. Terkait dengan FGD dan interview, di sini Anda dapat melihat hubungan antara jumlah responden serta kinerja yang dihasilkan di antara kedua metode tersebut. Seperti yang tentu juga sudah Anda ketahui, wawancara membutuhkan sumber daya yang lebih besar dibandingkan FGD, namun juga data yang tergali dari wawancara memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan menggunakan FGD. Keputusan apakah menggunakan FGD atau wawancara atau kombinasi dari keduanya tergantung dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan yang dialokasikan untuk proses pengembangan konsep produk. Pada umumnya, jumlah responden yang dibutuhkan untuk dapat terumuskan kebutuhan atau dapat teridentifikasi kebutuhan pelanggan antara 10 sampai 50 orang untuk setiap segmen atau kelompok pelanggan. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari tingkat saturasi data yang diperoleh dari wawancara tersebut. Kemudian, ditinjau dari segi karakteristik responden yang seperti apa yang perlu dijadikan narasumber, maka salah satu caranya yaitu bisa diputuskan berdasarkan kriteria Pareto. Jadi di sini diidentifikasi 20% konsumen atau pelanggan yang berpengaruh terhadap misalnya revenue dari organisasi atau juga 20% pelanggan yang berpengaruh besar terhadap kinerja dari produk tersebut secara keseluruhan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan bahwa terdapat beberapa karakteristik kelompok pelanggan yang selayaknya untuk juga diperhatikan dan dipilih atau terwakili oleh responden wawancara atau FGD atau observasi yang dilakukan. Yaitu, jadi selain pengguna umum, perlu pula ada kelompok responden yang merepresentasikan lead user. Dan juga jika ada kelompok pelanggan yang tergolong ke dalam extreme user. Definisi dari masing-masing kelompok dapat Anda lihat pada layar. Extreme user, di mana pengguna sepeda motor memanfaatkan produk tersebut sebagai sarana untuk mengantarkan barang, sedemikian rupa sehingga timbullah
pengembangan produk dari motor menjadi gambar yang dapat Anda lihat di sebelah kanan.